Oke, yang lain mute dulu biar hanya Kak David aja ya. Baik. Ini suaranya ganggu juga. Jadi waktu setengah jam ini saya untuk gambarkan keseluruhan kenapa sih kita ada Zoom ini. Dari ini disebut atau dikasih nama kan ukir ya. Itu singkatan dari Unshakable Kingdom is Real. Artinya bahwa kerajaan yang nggak tergoncangan itu adalah sesuatu yang real. Jadi bukan sesuatu yang abstrak, bukan sesuatu yang jadi teori, tapi bagaimana itu bisa menjadi sesuatu yang nyata di dalam setiap hidup kita. Makanya itu yang membuat kita mulai untuk belajar Zoom ini untuk bagaimana kerajaan Allah yang tidak tergoncang itu benar-benar kita alami dan kita bisa hidup di dalamnya karena kita tahu bahwa masa-masa di depan ini bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang enak, tapi kita melihat bahwa kegoncangan demi kegoncangan itu akan semakin nyata gitu loh. Nah, terus kemudian kita akan melihat bahwa waktunya sudah sangat singkat. Di beberapa pendoa, beberapa hamba Tuhan mulai dapat confirm yang sama, mereka konfirmasi yang sama bahwa waktu-waktu di depan ini bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang enak, tetapi kegoncangan itulah yang membuat pemisahan, membuat seleksi antara orang yang sungguh-sungguh ibadah dengan Tuhan dan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Bahkan beberapa pendoa berkata bahwa akan ada satu pemisahan yang tegas, yang jelas sekali. Kita nggak bisa milih dua, kita nggak bisa di tengah-tengah, kita harus membuat pilihan apakah kita menjadi hamba Kristus atau hambanya antikris. Itu aja. Jadi pilihannya cuma itu. Kita nggak bisa ada di dua kaki. Kita harus memilih kita akan menjadi hambanya Kristus, pengikut Tuhan Yesus, atau pengikutnya antikris. Cuma seperti itu. Nah, karena itu kita akan mulai sungguh-sungguh hari-hari ini dan sampai ke depan kita mulai serius dan benar-benar jadi doa kerinduan kita bagaimana setiap kita ada di dalam proses, ada di dalam pembentukan, ada di dalam rencana Tuhan untuk kita tinggal di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Makanya Zoom ini dulunya akan arah ke sana gitu loh. Nah, sebelum kita lebih jauh sebenarnya kita akan melihat satu gambar yang cukup jelas dari apa yang kita lagi kerjakan hari-hari ini. Kalau dilihat di dalam Roma 8 ayat 19, mungkin saya akan bacakan aja cepat, Roma 8 ayat 19. Ini satu kerinduan yang besar yang mungkin sering kita dengar, jadi mimpi, jadi harapan. Ini saya dengar dan beberapa kali saya sempat share juga ke teman-teman juga, Roma 8:19 dikatakan, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Tahun 87 ini ayat yang pertama kali saya mendengar firman ini. Dikatakan bahwa berarti berapa tahun yang lalu, hampir 35 tahun yang lalu, 35-36 tahun yang lalu, ayat ini sangat tren, sangat jadi cukup banyak hamba Tuhan khotbahkan ayat ini, bagaimana ada satu kebangkitan yang disebut anak-anak Allah, Son of God, anak-anak Allah yang dewasa, bukan anak-anak yang children of God, tapi Son of God, artinya anak-anak yang dewasa, itu yang Tuhan akan bangkitkan. Nah, 36 tahun yang lalu, ayat ini saya dengar, saya berdoa, Tuhan kapan ini? Di situ dikatakan bahwa, kalau nanti dibaca selanjutnya dari ayat 19, 20, 21, di beberapa versi firman Allah yang hidup khususnya dikatakan bahwa ketika anak-anak Allah dibangkitkan, ketika orang-orang anak yang dewasa ini dimunculkan, maka dikatakan mempengaruhi makhluk yang lain, mempengaruhi semua ciptaan Tuhan. Kalau saya bacakan di versi firman Allah yang hidup dikatakan
ayat 20 seperti ini. Sebab pada hari itu, jadi pada hari anak-anak Allah dinyatakan, dikatakan duri dan onak, dosa, kematian, dan kebusukan, yaitu hal yang dulu mengalahkan dunia dengan paksa atas perintah Allah, akan lenyap semuanya. Dunia sekeliling kita akan turut menikmati kemuliaan bersama-sama dengan anak-anak Allah yang telah dibebaskan dari cengkraman dosa. Jadi dikatakan bahwa ketika anak Allah dinyatakan, itu pengaruhnya luar biasa terhadap lingkungan yang ada di sekelilingnya. Segala kutub dan sebagainya itu bisa istilahnya dimatikan atau dikalahkan ketika anak-anak Tuhan ini mulai dinyatakan. Itu 36 tahun yang lalu. Tapi kemudian blank, nggak ada sesuatu blank, nggak ada sesuatu hal, kelihatannya diam, nggak tahu sampai kapan itu terjadi. Terus kemudian itu mungkin dilupakan. Berapa waktu yang lalu, tahun yang lalu, Tuhan mulai munculkan ayat ini kembali. Saya mulai belajar, oh ternyata ini yang Tuhan mau. Anak-anak Allah seperti apa? Anak-anak Allah yang membawa gambar Allah, membawa wibawa Allah, membawa citra Allah, yaitu menyatakan keberadaan Allah di muka bumi ini. Itu yang Tuhan mau. Jadi bukan cuma sekedar orang Kristen, bukan sekedar percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi orang-orang yang sudah dewasa. Nah, ini yang Tuhan mau. Dan kalau kita lihat di penciptaan semuanya, penciptaan manusia dan rencana Allah dalam penciptaan, ternyata kita bisa melihat satu rangkaian benang merah di dalam dari Kejadian sampai Wahyu, itu semua berita itu tentang keimamatan orang percaya, tentang bagaimana manusia diciptakan untuk menjadi imam di dalam kerajaannya, terus kemudian manusia gagal karena jatuh dalam dosa, dan Allah berjanji untuk memulihkan posisi itu, dan kita bisa melihat dari Abraham sampai kepada Tuhan Yesus, itu bicara tentang pemulihan posisi manusia sebagai imam di dalam kerajaan Allah. Dan di Wahyu juga disebutkan, dikatakan bahwa mereka menjadi imam dalam kerajaan Allah. Jadi berita kerajaan Allah ini bukan lahir ketika ada Tuhan Yesus atau ada bangsa Israel, atau mungkin cuma istilah di dalam kitab dalam surat Matius, karena waktu itu Matius ditulis untuk bangsa Yahudi. Jadi ya dia akan bicara tentang kerajaan lebih gampang. Bukan, ini bukan cuma sekedar pendekatan atau perumpamaan tentang untuk pemberitaan Allah, bukan. Tetapi sejak dari Kejadian, sejak dari penciptaan, Allah bicara tentang kerajaan Allah. Allah bicara tentang pewahyuan bahwa setiap kita akan jadi imam-imam di dalam kerajaan Allah. Itu sudah sangat jelas, gitu loh. Dan kita bisa melihat hari-hari yang kita lewati. Kalau kita lihat di dalam Wahyu 12, disebutkan kan ada 3 tahap pemulihan gereja. Kalau kita bicara tentang pemulihan gereja, yaitu ada pemulihan keselamatan, pemulihan kuasa, dan pemulihan pemerintahan. 3 ini kan, keselamatan, kuasa, dan pemerintahan. Saya kira cukup banyak yang sering kita dengar bagaimana dulu zaman keselamatan mulai Martin Luther, terus generasi kemudian Pentakosta, karismatik muncul dan sebagainya. Ini kan pemulihan kuasa. Terus kemudian masuklah kepada pemulihan pemerintahan. Jadi kalau kita melihat tahapan ini, berarti kita sedang ada di dalam pemulihan pemerintahan. Hari-hari ini kita sedang masuk di dalam pemulihan pemerintahan Allah di muka bumi ini. Itu kalau kita lihat di Wahyu 12 ya, ayat 10 kalau tidak salah. Nah, pemulihan pemerintahan, saya akan langsung masuk ke pemulihan pemerintahan karena keselamatan kuasa sudah bisa kita lihat di sejarah-sejarah gereja banyak sekali. Nah, pemulihan kuasa pemerintahan kita bisa melihat itu sekitar tahun
80 akhir sampai tahun 90 awal. Itu adalah pertama kali munculnya jemaat lokal. Jadi kalau kita bisa melihat, ini sengaja kita tarik ke belakang karena ini akan menjadi satu rangkaian. Jadi apa yang kita dapatkan ini, apa yang kita pelajari, apa yang kita bagikan ini bukan sekedar muncul tiba-tiba tanpa ada latar belakangnya, enggak. Tetapi ini semua dimulai dari tahun pemulihan pemerintahan, tahun 90-an. Waktu jemaat lokal itu mulai dimunculkan, itu awal dari pemulihan pemerintahan. Di situ di mana kita diajar untuk bagaimana tentang otoritas, kita diajar untuk tentang pendudukan diri, di situ kita dibentuk, kita disiapkan, dimuridkan, dan sebagainya. Itu semua ada di dalam jemaat lokal tahun 90-an. Jadi kita bisa melihat di situ Allah menunjukkan bahwa ini loh ada otoritas, ini loh ada kuasa di dalam gereja Tuhan. Tapi berapa tahun kemudian, sekitar 2000-an, 90-an akhir sampai tahun 2000-an, saya bicara memang banyak itu di situ tentang bagaimana Allah mulai buka tentang gereja rumah. Nah, gereja rumah di sini saya mau tegaskan bukan sesuatu aliran atau kelompok atau mungkin yang baru sebenarnya. Jadi kalau kita melihat gereja rumah itu hanya mengarah pada perubahan konsep atau merontokkan sifat-sifat agamawi yang selama ini orang Kristen kerjakan. Oh, harus doa itu harus ini. Oh, kalau urutan itu ke ibadah itu harus dimulai dari puji-pujian dulu, terus kemudian ada ini doa, terus kemudian ada penyembahan, firman, terus penutup, sebelum penutup ada kolektor dulu, persembahan, terus kemudian doa berkat, pulang. Nah, urutan-urutan yang seperti ini, itu yang terus kemudian menjadi sesuatu yang kaku. Nah, gereja rumah itu lebih banyak untuk mengubah hal-hal yang seperti ini. Sebenarnya itu. Jadi bukan terus kemudian kita membuat satu kelompok baru dan kita kemudian bermusuhan dengan dalam tanda kutip ya gereja gedung sebutannya gitu. Nah, terus kemudian kita perangi dan sebagainya. Itu kesalahan yang fatal sebenarnya karena sesungguhnya itu bukan musuh kita. Musuh kita ini iblis, musuh kita ini roh-roh yang di udara, bukan saudara kita gitu loh. Nah, itu mengubah konsep adalah tentang keagamawian aja, sampai di situ. Terus kemudian akhirnya kita mulai masuk berapa waktu ini, nah ini menjadi titik awal, kita dibawa masuk kepada tentang gereja komunitas kerajaan Allah ini. Atau saya nyebut komunitas, nanti gereja rancu lagi kan. Nah, waktu hal ini dimunculkan tentang komunitas kerajaan Allah, saya berpikir bahwa apakah ini kelompok baru, apakah ini aliran baru, atau yang lain enggak. Tapi ini semua bicara tentang movement. Gereja rumah pun sebenarnya movement. Tentang kerajaan Allah, kerajaan yang tidak tergoncangkan ini juga sebenarnya adalah movement. Ini pergerakan, murni pergerakan. Jadi bukan goalnya apakah nanti kita akan membentuk satu denominasi baru, enggak. Apakah kita akan membentuk satu kelompok baru, enggak juga. Dan saya berdoa, movement ini bisa ada di mana-mana. Bisa masuk di dalam gereja, di dalam persekutuan, di dalam mungkin kelompok-kelompok kecil, komunitas sel, yayasan, organisasi, atau apapun, monggo silakan. Tapi mereka ngerti tentang konsep atau tentang prinsip bahwa kita ini imam-imam di dalam kerajaan Allah. Jadi komunitas kerajaan Allah ini, atau yang kita
lakukan hari-hari ini adalah sebenarnya goalnya, mungkin saya pertegas, ini adalah mengubah worldview kita, pandangan kita, atau apa? Worldview itu bukan ya? Pandangan atau sudut pandang kita, mindset kita, persepsi kita, itu worldview-nya. Nah, sikap, pendapat, pandangan, prinsip-prinsip atau filosofi apapun itu diharapkan ada di dalam sudut pandang kerajaan Allah. Kenapa ini menjadi sesuatu yang penting, worldview ini? Karena musuh kita hari-hari ini itu benar-benar yang ada di depan mata kita itu adalah worldview yang ditawarkan oleh dunia ini. Iblis masuk dengan berbagai paham, baik itu mulai humanisme, terus penerimaan, kesetaraan, terus relativisme dan isme-isme yang lain, itu dia tawarkan, dia benturkan setiap orang percaya dengan hal-hal yang sepertinya menarik, yang sepertinya bagus. Tapi sebenarnya iblis sedang membawa mereka untuk masuk kepada nilai-nilai yang ditawarkan oleh dunia ini. Jadi kita mulai berdiri betul-betul untuk hidup di dalam kebenaran ini. Yaitu apa? Hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Sekali lagi, ini hal yang sangat penting. Kenapa kita harus hidup di dalam kerajaan yang tergoncangkan? Karena dunia sekitar kita menawarkan alternatif pilihan. Khususnya kalau yang beberapa yang anak-anaknya sudah mulai remaja, dewasa, istilahnya mahasiswa, kuliah, atau masih SMA sudah mulai gede, bahkan mungkin yang kecil-kecil pun juga mulai disasar oleh musuh kita. Lewat gadget, lewat semuanya mereka dimuridkan dalam tanda kutip 24 jam dengan hal-hal yang seperti ini. Jadi kalau kita para orang tua nggak peduli dengan hal ini, kita nggak pernah masuk di dalam konsep kingdom worldview, saya takut generasi yang di bawah kita ini betul-betul kehilangan tentang kerajaan Allah. Kenapa? Karena yang ditawarkan dunia, nilai-nilai tawarkan dunia, filosofi-filosofi itu sangat menarik, lebih menarik. Cara penyampaian mereka, media yang mereka gunakan sangat menarik. Anak-anak sekarang kalau dengan ini usia kita rata-rata 40-an ya. Ada yang usia di bawah 40, 30, 20 ada? Nggak ada ya? Rata-rata 40-an, toh? Nah, jadi kita dihadapkan pada satu kondisi yang ngeri kan? Kita bisa melihat cara dunia menawarkan sesuatu yang menarik. Jadi kalau kita tawarkan mereka bicara dengan orang-orang, anak-anak kita, anak-anak muda ini dengan bahasa yang dulu, dengan pola yang dulu, mereka akan lari. Makanya saya berharap dari teman-teman semua yang tergabung di Zoom ini, yuk kalian yang mereka punya potensi, punya ini, mulai coba bisa beri waktu sungguh-sungguh, cari Tuhan apa yang bisa beri untuk bisa terlibat di dalam masa ini. Jadi seperti Aking ini banyak aktif di media televisi kan, jadi saya pikir cukup bagus, terus teman-temannya, komunitasnya juga, nah itu bisa terlibat untuk bagaimana berbicara dengan generasi ini. Saya ketemu beberapa pelayan youth, hamba Tuhan, anak muda, mereka terus terang angkat tangan karena mereka tidak tahu bagaimana harus berbicara dengan anak-anak muda. Kenapa? Sudah ketinggalan zaman pola kita. Dikhotbahi seperti begini, lari saudara anak muda. Makanya saya bersyukur, ini 40 tahun tidak mungkin lari. Kalau anak-anak muda mungkin sudah tutup semuanya. Gitu. Jadi ini yang kita mesti perhatikan. Worldview. Jadi kenapa kerajaan tak tergoncangkan? Itu cuma simpel. Mengubah worldview. Sudut pandang. Persepsi kita dengan kerajaan Allah.
Nah, ini yang kita mulai belajar sama-sama. Waktu kita mulai melihat, kenapa kok ada masa yang hilang? Dari tahun 87, terus kemudian Tuhan mulai munculkan lagi. Saya percaya dengan satu hal. Saya pikir dulu kemarin, apa kita ini kehilangan arah selama ini, muter-muter, apa selama ini kita ini enggak serius dan sebagainya gitu loh. Tapi minggu yang lalu saya dapat satu hal yang cukup menarik ketika Tuhan bicara bahwa waktu itu adalah milik Tuhan. Kita bisa punya rencana, kita bisa punya harapan, kita bisa punya kehendak bebas, macam-macam. Tapi satu yang kita nggak bisa punya, itu adalah waktu. Karena waktu sepenuhnya milik Tuhan. Jadi kalau kita melihat satu gambar yang besar yang Tuhan tunjukkan, itu kembali kita lihat bicara tentang waktu. Dulu waktu Tuhan buka 2001 tentang gereja Roma, tentang lubang galian, kita berpikir, oh lubang galian itu komunitas, tempat kelompok kita dibentuk, digesek, dan sebagainya. Tapi sejalan waktu-waktu ini saya mulai kebuka, oh ternyata bukan itu. Lubang galian itu bukan dibentuk oleh manusia, tapi kita dibentuk oleh tangan Tuhan. Dengan cara gimana? Dengan cara setiap kejadian kehidupan yang kita lewati, yang alami bersama dengan Dia, itulah lubang galian. Disitulah tangan Tuhan yang nggak kelihatan. Tangan yang tidak kelihatan, tangan Tuhan sendiri itu yang sedang membentuk, sedang melatih kita, menyiapkan kita. Dan coba kalau perhatikan, lihat ke belakang, pengalaman-pengalaman kehidupan kita. Temukan ada jejak tangan Tuhan yang membentuk setiap hidup kita. Mungkin kita pikir, oh itu menyakitkan, kita teriak, kita lihat Tuhan sepertinya diam. Sepertinya nggak ada sesuatu yang respon. Sepertinya selesai. Sepertinya nggak tahu mau kemana lagi. Tapi sebenarnya itulah Tuhan sedang membentuk dan menyiapkan hidup kita. Kita berteriak, nggak ada yang menjawab, kita minta tolong, sepertinya diam. Yang saya tahu persis, itu karena apa? Tuhan sedang membentuk kita di lubang galian. Supaya apa? Ketika batu-batu itu keluar dari lubang galian, tidak ada lagi suara, tidak ada lagi teriakan. Yang ada cuma satu kata, siap. Aku siap Tuhan. Itu aja, saudara. Jadi ketika kita dibentuk seperti itu, selama hampir 20 tahun, saya bersyukur. Saya ketemu dengan beberapa teman orang kalian yang ada di Zoom ini, saya bersyukur banget. Dulu istilahnya apa ya, masih anak-anak, masih mahasiswa kan, masih si ini dan sebagainya, tapi sekarang saya melihat luar biasa, matang dan ya kalau saya ngomong pintar-pintar gitu loh. Jadi sudahlah, kita bukan lagi beberapa pendeta ini. Bang Nandai pendeta ini. Luar biasa sambut Tuhan satu ini. Ada berapa pendeta ya? Ini pendeta juga ini toh. Semuanya pendeta. Ada berapa pendeta ini? Amin. Siapa lagi yang pendeta? Ariel atau Mehmet? Yang pendeta Jogja siapa tuh? Ariel atau Mehmet? Dipanggilkan Mehmet aja, Kak. Om Stephen bagian jawab susah, itu pendeta itu. Ya. Saya pikir, waduh, luar biasa kan. Jadi kita bisa melihat itu sebenarnya pendeta semua itu. Pujo itu yang Semarang juga pendeta juga. Saya pikir juga. Jadi kita bisa melihat satu pembentukan yang Tuhan siapkan itu. Kita nggak pernah berpikir bahwa kita bisa sampai seperti ini. Saya nggak pernah berpikir tahun ini kita bisa kumpul, kita bisa bicara lagi, dan kita bicara tentang bagaimana menjadi satu generasi Yohanes Pembaptis yang bersuara untuk gereja Tuhan. Dan memang kita nggak pernah lepas dari identitas ini. Saat Tuhan beri tentang identitas sebagai generasi Yohanes Pembaptis, saya tahu persis
Memang bagian kita hanya bersuara, berteriak tentang apa yang Tuhan nyatakan untuk gerejanya. Dan ketika Tuhan bicara tentang ini, kerajaan yang tidak tergoncangkan, kita pun juga akan berteriak, berbicara juga kepada gereja Tuhan bahwa inilah waktunya untuk mulai ada di dalam ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Bukan lagi hidup untuk kerajaan sendiri, bukan lagi untuk mencari nama, untuk identitas pribadi kita, kelompok kita, gereja kita, organisasi kita, denominasi kita, atau apapun juga. Stop, cuma satu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi yang seperti di surga. Itu yang kita mau. Kerajaan Allah itu yang berkuasa atas setiap orang di muka bumi ini. Tidak ada lagi orang yang mengkudeta Allah. Tidak ada lagi kelompok yang mengambil hak sebagai otoritas. Tidak ada lagi orang-orang yang berkata, aku yang lebih ini, aku yang lebih hebat, aku yang lebih kuat, aku yang lebih berkuasa. Nggak ada. Tidak ada lagi. Karena kalau kita sudah mulai mengambil alih posisi itu, kita sebenarnya sedang menyerongkan kerajaan Allah. Sebenarnya kita sedang merusak kerajaan Allah. Sebenarnya kita sedang mengambil alih, mengkudeta Allah. Dan kita menjadikan dia sebagai raja. Makanya orang-orang yang hidup di dalam kebenaran Allah, inilah yang nantinya mereka tahu persis bagaimana menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup mereka. Sebenarnya buku ini, waktu kita memang kelompok kecil, waktu itu ada 5-6 orang kita bersama-sama bergumul untuk buku ini, itu salah satu buku aja. Sebenarnya yang kita mau, yang saya mulai dapatkan, itu sebenarnya ada 3 buku yang harusnya ini mulai disiapkan. Memang yang pertama ini yang muncul itu adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Tapi yang kedua, hari-hari ini saya lagi siapkan itu dan lagi bergumul untuk satu lagi, itu tentang bangsa yang terpilih. Dan saya percaya itu nanti ada yang ketiga lagi bicara tentang komunitas kerajaan Allah. Jadi 3 ini satu kesatuan. Jadi bukan cuma ini, tapi ini satu kesatuan. Kalau buku yang pertama ini, kerajaan tak tergoncangkan, itu hanya secara keseluruhan. Secara kayak apa ya, globalnya aja gitu loh. Tapi di buku kedua, buku ketiga itu mungkin akan lebih spesifik tentang bagaimana pilihan Allah, tentang seleksi yang Tuhan akan kerjakan untuk umatnya itu. Kalau kita lihat sebentar, mungkin ini jadi ayat yang terakhir yang kita baca, 1 Korintus pasal yang ke-10. Kalau kita lihat ayat yang pertama mulai, ini cukup menarik, saudara. Israel sebagai satu peringatan. Ini perikopnya. Aku mau, ayat yang pertama. 1 Korintus 10 ayat yang pertama, aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintas laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Ayat yang kelima, perhatikan dikatakan gini. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Karena mereka ditewaskan di padang gurun. Kalau kita perhatikan, dan selanjutnya, itu diceritakan tentang bangsa Israel. Mereka sama ngalami. Hidup sama. Keluar dari Mesir sama. Dapat makanan mana sama. Minum air sama. Tetapi dikatakan dari sejarah, dari peristiwa itu kita melihat hanya 2 orang yang bisa masuk tanah perjanjian dari bangsa Israel. Yang 2 jutaan orang cuma 2 orang. Ada satu pemisahan, ada satu seleksi. Sampai dikatakan sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada sebagian besar dari mereka.
berarti ada pilihan, ada seleksi. Banyak dipanggil, sedikit yang dipilih. Jadi hal kerajaan Allah ini bukan hal yang sia-sia atau hal yang gampangan, bukan hal yang enak-enak. Enggak. Makanya sampai Tuhan ngomong, orang-orang yang dapat karunia tentang kerajaan Allah, mereka yang bisa memahami tentang kerajaan Allah. Jadi nggak semua bisa paham perkara ini. Nggak gampang, karena ada satu harga dibayar, ada satu proses, dan sebagainya. Nanti saya percaya hari-hari ke depan Tuhan akan semakin bukakan bagaimana kita terus hidup di dalam kerajaan Allah. Bagaimana kita hidup di dalam nilai-nilai kerajaan itu. Supaya apa? Supaya kita tinggal tetap walaupun ada goncangan yang terjadi. Itu yang Tuhan mau. Jadi, kerajaan Allah bukan bicara lagi tentang pengetahuan, buku ini bukan bicara tentang teori, buku ini bukan bicara tentang, oh ya, pengetahuan kita bisa cerita, wah luar biasa, hebat ya, dan sebagainya. Enggak. Tapi kita belajar bagaimana jadi pelaku di dalam firman Allah. Supaya apa? Benar-benar hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi ini yang menjadi dasar. Terus yang di buku ketiga tentang komunitas kerajaan itu hal yang praktis. Kenapa saya bicara ini? Karena dari awal saya tahu yang akan terlibat di dalam proyek ini untuk bersuara ini bukan cuma 5 atau 6 orang itu. Nanti di buku kedua, buku ketiga, saya berharap, saya berdoa sungguh-sungguh Tuhan akan munculkan orang-orang untuk mulai berkontribusi, untuk mulai bersuara juga di buku yang kedua dan yang ketiga. Jadi beberapa saudara, kalian yang punya, Tuhan taruh sesuatu dalam hidupmu, Tuhan taruh apa yang Tuhan beri, mulai hari-hari ini mulai tulis. Jangan berpikir, wah ini kan masih jauh, oh ini bukan untuk saya, oh ini masih, ya nggak mungkin lah. Nggak. Apapun yang Tuhan nyatakan, tulis itu. Apapun yang Tuhan beri, tuliskan itu. Nanti ketika kita ketemu, kita kumpulkan, kita akan melihat satu pasal yang luar biasa, yang kita melihat gambar yang jelas. Saya cuma tahu rangkaiannya garis besar, tapi saya nggak tahu detailnya apa. Belum tahu hari ini seperti apa. Kita nggak tahu tentang bagaimana sih tentang pendidikan model kerajaan Allah gimana sih? Pendidikan dengan sistem kerajaan seperti apa? Keluarga dengan pola kerajaan seperti apa? Saya masih nggak terlalu paham. Tuhan belum bukakan itu. Ekonomi kerajaan seperti apa? Apakah terus buat proyek bareng, bisnis bareng? Saya nggak tahu juga. Tidak ada bayangan sama sekali. Terus gimana sih tentang kesehatan, sosial, budaya, dan sebagainya. Kita nggak ngerti. Tapi saya percaya ketika kita hidup di dalam kebenaran, terus bertekun untuk hidup terus di dalam kerajaan Allah, saya percaya Tuhan akan pakai setiap kita untuk berkontribusi, untuk mulai bersuara pada gereja Tuhan. Ini loh, pola kerajaan Allah seperti ini. Politik kerajaan Allah, kita nggak ngerti. Hukum, nggak ngerti juga, belum tahu. Dan saya percaya ini nanti di buku yang ketiga, tentang komunitas kerajaan, itu mungkin akan banyak dibukakan tentang hal-hal yang seperti ini. Jadi, itu secara garis besar, global, tentang apa yang nantinya kita belajar hari-hari di depan ini, mulai tiap minggu kita belajar. Jadi ini hanya satu prolog aja untuk pembuka bahwa kenapa kita belajar, kenapa kita bertekun untuk Zoom ini, karena kita tahu bahwa yang kita pelajari, yang kita gumulkan ini bukan perkara yang kecil, bukan perkara yang sepele, ini perkara yang besar. Ini sampai kepada akhir. Karena saya percaya nanti di buku yang kedua tentang bangsa terpilih itu sampai saya mulai melihat gambar yang lebih jelas lagi sampai pada kehidupan yang kekal itu seperti apa.
Nah, itu yang kita mesti mulai bergumul, kita belajar berdoa. Saya berdoa sungguh-sungguh dan banyak orang-orang yang dikirimkan Tuhan untuk mulai share, untuk mulai ketemu, bicara, dan melengkapi dari semua yang sudah Tuhan mulai nyatakan itu untuk kita ada di dalam kerajaan ini. Jadi gambarannya bahwa tetap ada kehidupan setelah kita ada di dunia ini. Jadi jangan berpikir bahwa setelah di dunia ini selesai, mati ya sudah nggak tahu. Tapi saya katakan ada kehidupan yang kekal. Ada kekekalan yang kita bisa nikmati bersama-sama. Ada janji Tuhan yang betul-betul diberikan kepada orang yang bersungguh hati kepada Dia. Jadi bukan omong kosong. Janji Tuhan tentang kehidupan kekal, kehidupan setelah kematian itu ada. Dan saya berharap kita bersama-sama untuk masuk di dalam kekekalan itu. Karena Rasul Paulus katakan, kalau tidak ada kebangkitan dari kematian, berarti kita adalah orang yang paling malang. Jadi percuma kita hidup sungguh-sungguh ikut Tuhan tapi nggak ada pengharapan. Rasul Paulus sampai berkata, kita orang yang malang. Tapi saya percaya sekali bahwa ada di dalamnya. Makanya yuk kita bertekun, kita sungguh-sungguh karena kita tahu waktunya sudah sangat-sangat singkat. Sekali lagi saya katakan waktunya sudah sangat singkat. Beberapa hamba Tuhan sudah mulai konfirmasi itu, beberapa pendoa-pendoa internasional, mereka ketemu, mereka dapatkan message yang sama, bahwa waktunya sudah sangat singkat. Hari-hari ini kita sudah menuju ke dalam masa di mana semua sistem, semua politik, semua ekonomi, semua yang ada di dunia ini sedang dipersiapkan pada satu titik kemunculan antikris itu. Kalau kita nggak bersungguh hati mulai hari-hari ini, kita akan betul-betul digoncang habis. Makanya yuk belajar sungguh-sungguh hidup di dalam kerajaan Allah. Saya kira itu yang jadi harapan, jadi doa, jadi sungguh-sungguh untuk kita mulai hidup di dalam perkara-perkara yang seperti ini. Jadi itu yang saya bisa sharekan untuk hari ini. Maaf, jam 8 lebih ini, jadi ada kelebihan 6-7 menit. Ya, mungkin nanti kalau ada komentar atau apa, saya nggak tahu apakah masih ada waktu dari Pak Kepala Sekolah ini atau nanti lewat grup seperti apa, tapi yang jelas, yuk mulai malam ini serius, sungguh-sungguh, sama-sama untuk kita bisa kerjakan ini. Sebenarnya ada beberapa teman kita yang belum bisa gabung, harapannya minggu depan bisa gabung. Ada yang dari mana yang banyak ya? Eki juga bisa. Yang dari luar juga ada ya? Ada dari Jerman, Belanda dan Jerman. Ini hari ini nggak bisa datang. Dua dari Belanda sama Jerman. Dua ya? Nggak bisa. Mungkin nggak tahu mereka udah jam berapa, jam siang atau pagi, saya nggak ngerti bedanya gitu loh. Tapi ya kita nggak ketinggalan lah. Artinya siapapun kita mulai coba untuk mulai dengar perkara ini. Baik, Ferry, silakan. Oke, ini saya stop aja dulu ya recordingnya.